Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat asar Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tema kajian tazkiyah kita hari ini, kita ingin kembali menguatkan bahasan tentang bagaimana kita beramal sepenuh jiwa. Tapi bahasan kita sore hari ini khusus kita bahas tentang keutamaan beramal sepenuh jiwa. Kemarin kita sampaikan bahwa beramal sepenuh jiwa itu keniscayaan. Jadi ada beramal, ada sepenuh jiwa. Dua-duanya itu adalah keniscayaan hidup. Artinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, hidup itu meniscayakan kepada kita untuk beramal. Tidak mungkin orang hidup tanpa beramal. Tidak mungkin. Tapi itu orang sholat enggak, baca Quran enggak, zikir enggak, itu orang enggak ada amalnya. Jawabannya enggak. Kenapa enggak? Karena kalaupun seandainya ada orang yang dia tidak sholat, dia tidak sholat, bisa jadi memang pilihannya dia tidak sholat. Nah sebenarnya waktu orang nggak sholat berarti dia sedang apa? Ya sedang yang lain kan. Yang lainnya kan bisa nonton TV, bisa ngobrol, bisa jalan-jalan, yang semuanya juga adalah amal. Karena memang soal beramal ada dua kemungkinan, beramal baik, bisa pula beramal buruk. Jadi kalau orang nggak beramal baik ya berarti dia pasti beramal buruk. Kalau orang beramal buruk berarti dia tidak beramal baik. Jadi beramal adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Tidak akan mungkin manusia hidup tanpa amal. Jadi memang beramal itu keniscayaan hidup. Lantas kenapa hidup juga meniscayakan kita ketika beramal itu sepenuh jiwa? Kenapa harus sepenuh jiwa? Ya, sebenarnya bukan harus, memang itu keniscayaan. Nggak ada pilihan sebenarnya ketika kita beramal kecuali pilihannya sepenuh jiwa. Walaupun pada pekan lalu kita sampaikan bahwa di dalam beramal itu ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Walaupun beramal menawarkan 4 jenis, 4 macam jenis beramal, ujung-ujungnya tetap kita nggak bisa memilih yang lain kecuali memilih satu, yaitu beramal sepenuh jiwa. Tapi faktanya memang kita melihat ada 4 jenis manusia di dalam beramal. Kenapa ada 4 jenis? Karena walaupun sebenarnya pilihan kita cuma satu, yaitu beramal sepenuh jiwa, tapi nggak bisa dipungkiri kalau ada yang memilih yang lain. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agak aneh kalau seandainya ada orang yang memilih beramal tidak dengan sepenuh jiwa, memilih yang lain. Nah yang lain itu apa? Ini yang kita maksudkan 4 jenis beramal. Ada orang yang beramal dengan sepenuh nafsu, ada juga yang sepenuh akal, ada yang sepenuh hati, dan ada yang sepenuh jiwa. Jadi memang menawarkan 4 pilihan.
Tapi sekali lagi kalau orang faham, walaupun ada 4 pilihan, yang dipilih cuma satu. Kenapa? Karena yang 3 itu nggak layak pilih. Iya, nggak layak pilih. Karena yang 3 itu punya cacat. Iya, punya cacat, punya kekurangan. Jadi kalau seandainya kita mau beli barang, iya, mau beli baju semisalnya, belinya cuma satu, dan di situ ada 4 pilihan. 3 itu cacat semuanya, hanya satu yang tidak cacat. Pilih yang mana? Yang nggak cacat. Dan amal yang pasti nggak cacat itu adalah beramal sepenuh jiwa. Nah, kenapa 3 yang lainnya itu cacat? Minimal ada catatan. Pertama, beramal sepenuh nafsu, ya kita sudah sampaikan, adalah orang yang beramal orientasinya adalah kesenangan dunia. Orientasinya adalah kesenangan dunia. Nah, kalau orientasinya adalah kesenangan dunia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir bisa kita katakan amalnya buruk. Kalau orientasinya kesenangan. Karena itu orang yang beramal sepenuh nafsu hampir bisa dipastikan amalnya itu amal buruk. Jadi semua amal buruk, apapun amal buruknya, itu dasarnya nafsu. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Yusuf, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu sungguh memerintah manusia untuk berbuat buruk. Semua keburukan itu dasarnya adalah nafsu. Ngerasani orang semisal, itu kalau bukan nafsu nggak mungkin. Makanya orang kalau habis ngerasani itu puas nggak Bapak Ibu? Puas ya. Yang puas apanya? Oh, nafsunya. Tetapi dalam prakteknya ternyata beramal sepenuh nafsu itu tidak hanya amal yang pasti buruknya. Amal yang pasti baiknya pun sangat mungkin orang melakukannya dengan sepenuh nafsu. Pak, rajin amat sih sedekah. Iyalah, biar semua orang tahu kalau saya ini ahli sedekah. Berarti dia sedekah biar dipuji orang. Dipuji orang kan kesenangan dunia. Maka kalau seandainya ada orang yang sedekah, betapapun sedekah itu amal baik, tapi kalau tujuannya adalah kesenangan dunia, dipuji, pamer, bangga-banggaan, maka berubahlah sedekah yang tadinya amal baik menjadi amal buruk. Karena memang begitu kaidahnya, apapun amalnya, kalau dasarnya nafsu akan menjadi amal buruk. Dan yang kedua, beramal sepenuh akal, orientasinya keuntungan dunia. Sebenarnya sama dunianya, cuma beda. Kalau nafsu itu kesenangan, kalau akal itu keuntungan. Jadi ada keuntungan dunia, makanya kemudian mau beramal. Ya, yang paling pasti beramal sepenuh akal itu orang dagang. Dagang kan dominan akalnya. Belinya 5.000, jualnya ya paling kan 6.000 atau lebih. Nggak mungkin jualan belinya 5.000, dijualnya 4.000. Kalau ada pedagang seperti itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai matematikanya merah, nggak bisa membedakan 5.000 dengan 4.000, atau memang niatnya bukan dagang, niatnya nolong. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, tapi apakah beramal sepenuh akal itu hanya dagang? Enggak. Amal baik, bahkan amal ibadah, itu ada orang yang melakukannya dengan sepenuh akal. Ada orang mesti tahu begini, Pak, Bu, kalau seandainya pengen rezekinya lancar, mudah, hutang bisa lunas dibayar, ini ada amalannya. Apa Pak Kiai amalannya? Baca sehari 100 kali sholawat. Ada nggak yang mau mengamalkan? Ada. Nah, kalaulah kemudian ada orang yang baca sholawat 100 kali sehari, itu dasarnya apa? Akal. Wah, lumayan nih, 100 kali baca sholawat, rezekinya lancar.
Salah nggak Bapak Ibu? Enggak. Kita nggak bisa menyalahkan. Cuma kalau ada orang yang beramal hanya karena menginginkan keuntungan dunia, ya dapatnya cuma keuntungan dunia, nggak salah. Tapi dia nggak cuma dapat keuntungan dunia, keuntungan akhirat belum tentu. Jadi dapatnya cuma keuntungan dunia. Nanti bisa dilihat di surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-20. Nah, yang ketiganya beramal sepenuh hati. Kelihatannya menarik ya. Karena jargon sepenuh hati ini banyak kita dengar ya. Tolonglah orang dengan sepenuh hati, didiklah anak dengan sepenuh hati, bekerjalah dengan sepenuh hati, sayangi keluarga dengan sepenuh hati. Kelihatannya menarik, tapi kalau kita lihat latar belakang orang beramal dengan sepenuh hati, ternyata latar belakangnya itu kan suka atau tidak suka. Karena memang hati itu kadang suka, kadang gak suka. Hati itu kan mudah berbolak-balik. Datang tamu yang kita sukai, kita menemuinya dengan sepenuh hati. Tapi kalau datang tamu yang kita gak suka, menemuinya dengan sepertiga hati, gak sepenuh hati. Berarti memang kalau kita perhatikan 3 amal yang pertama kan gak ada yang ideal, semua ada catatannya. Karena itu memang betul, tidak ada pilihan bagi kita ketika beramal kecuali beramal sepenuh jiwa. Nah, kalau sepenuh jiwa dasarnya adalah akhirat semata. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthi. Begitu kata Allah di surat Asy-Syura ayat ke-20. Dan barang siapa yang beramal mengharapkan balasan akhirat, maka kata Allah, kami akan tambahkan balasan itu. Tetapi sebaliknya, man kana yuridu hartad dunya, dan barang siapa yang beramal karena mengharapkan balasan dunia, kata Allah, nu'tihi minha, kami akan berikan balasan itu di dunia, tapi di akhirat wa malahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak ada jatah karena sudah dibayar lunas oleh Allah waktu di dunia. Alhasil dari 4 pilihan ini, kita nggak punya pilihan kecuali kita beramal dengan sepenuh jiwa. Dan ada alasan yang lebih kuat lagi, kenapa kita harus beramal dengan sepenuh jiwa. Mari kita mengulang sejenak ya tentang siapa sih jiwa itu. Adalah sosok ukhrawi di dalam raga manusia. Kita kan terdiri dari jiwa dan raga. Yang kelihatan ini adalah raga. Di dalam raga kita ada jiwa. Untuk apa Allah memasukkan jiwa ke dalam raga? Ini tugas yang sudah didelegasikan oleh Allah kepada jiwa yang ada di dalam raga. Jadi mendapat tugas dari Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Itu jiwa. Jadi tugasnya adalah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Kalau lihat tugas yang diemban oleh jiwa dari Allah menemani raga menjalani hidup di alam dunia. Ini kalau kita perhatikan bagi jiwa, ini tugas yang menyenangkan atau menyusahkan? Banget menyusahkan. Iya, banget menyusahkan. Di mana letak menyusahkannya? Sebelum jiwa dimasukkan oleh Allah ke dalam raga, Allah ciptakan jiwa lebih dahulu dan Allah tempatkan jiwa itu di alam yang sangat luas, indah, sejuk dan menawan, yaitu alam akhirat. Jangan bayangkan alam akhirat seperti yang ada di slide. Ini ilustrasi. Tapi kan kita sudah dapat banyak keterangan ya. Alam akhirat itu luas, indah, segini nggak ada apa-apanya, sejuk, menawan.
Dan jiwa hidup cukup lama di alam akhirat seperti ini. Yang kalau kita deskripsikan keadaan jiwa saat masih ada di alam akhirat, belum dimasukkan oleh Allah ke dalam raga. Keadaannya pertama, iman kepada Allah. Karena waktu jiwa masih ada di alam akhirat, Allah minta persaksian jiwa, alastu birabbikum. Jiwa mengatakan qalu bala syahidna. Ya, kami semua bersaksi ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ada di surat Al-A'raf ayat 172. Jadi jiwa itu sudah iman waktu masih ada di alam akhirat. Nah, yang kedua, merasa tenang, damai dan bahagia karena dekat dengan Allah. Karena memang jiwa waktu di alam akhirat itu dekat. Bisa menghadap Allah, bisa berdialog dengan Allah. Seperti yang Allah sebutkan di Al-A'raf ayat 172 kan dialog. Allah bertanya, alastu birabbikum, jiwa menjawab, bala syahidna. Makanya jiwa tenang, damai, bahagia karena dekat dengan Allah. Nah, yang ketiganya, tidak ada beban hukum yang harus dijalani. Jadi waktu jiwa masih ada di alam akhirat, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran, nggak ada ngaji. Yang ada iman dan keempatnya, merasakan semua kenikmatan surga. Jadi aslinya Bapak Ibu, kita sudah pernah merasakan semua kenikmatan surga waktu jiwa kita masih di alam akhirat. Untungnya kita dibuat lupa oleh Allah. Sebab kalau ingat dengan segala kenikmatan di surga, lihat gudeg itu nggak tertarik. Apalagi tiwul, getuk gitu. Itu kalau dibuat ingat gitu. Iya. Ya seperti anak-anak sekarang biasa makan enak kan. Seafood, segala macam, sushi. Anak sekarang dikasih tiwul. Iya. Jadi kita sebenarnya sudah merasakan kenikmatan surga. Untungnya kita dibuat lupa. Jangankan waktu ada di alam akhirat, waktu kita ada di alam kandungan, ingat nggak Bapak Ibu? Padahal di alam kandungan kan mewah banget kita, makan nggak usah ngunyah, nggak usah masak, nggak usah beli gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini keadaan jiwa waktu masih berada di alam akhirat. Nah, maka kita bisa bayangkan jiwa yang semula hidup di alam akhirat seperti ini, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam raga waktu raga kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu, yang setelah itu 5 bulan kemudian lahirlah kita. Sempurna jiwa dan raga. Berarti oleh Allah jiwa dipindah dari alam akhirat ke alam raga. Kemarin kita sudah sampaikan ya. Raga kita ukurannya berapa Bapak Ibu? Ini kan kita bisa bayangkan ya. Tapi memang jiwa ini pengorbanannya luar biasa. Jiwa maunya jiwa itu demi apa? Demi raga. Agar raga bisa hidup, agar raga bisa menikmati segala kenikmatan hidup di alam dunia ini. Nah, kalau seperti ini, maka harusnya apa yang kita lakukan terhadap jiwa Bapak Ibu? Ya kan harus ada take and give. Jiwa sudah mengorbankan dirinya demi raga, maka logikanya raga juga harus melakukan sesuatu yang membuat jiwa nyaman di dalam raga. Wujudnya apa? Menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Itu sudah cukup membuat jiwa bahagia. Kalau kita menghadirkan suasana akhirat untuk jiwa. Jadi kayak sekarang ini kita
berada di majelis, insyaallah ini kan majelis ilmu. Kata Nabi, majelis ilmu itu adalah taman surga. Jadi kita sedang berada di taman surga. Yang sedang merasa di taman surga raga atau jiwa kita? Jiwa, bukan raga. Raga kita ya ada di Masjid Salahuddin ya, yang karpetnya nggak ganti-ganti. Ya, kalau di surga kan. Jadi majelis ilmu itu taman surga yang dirasakan oleh jiwa. Makanya jiwa itu senang di majelis ilmu, itu senang karena merasakan indahnya taman surga. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi memang ini menjadi tugas kita menghadirkan suasana akhirat untuk jiwa yang ada di dalam raga. Bicara akhirat itu sejuk atau panas? Sejuk. Betul? Kalau betul, seandainya kita dihina orang, rasanya sejuk atau panas? Yang sejuk apanya? Kan panas kita ya. Apalagi penghinaannya dasar benalu, sampah ya. Panas. Nah, yang panas apanya kita? Jiwa atau raga? Raga. Yang paling pasti panasnya apa? Hati kan. Hati kita panas. Betul Bapak Ibu? Hati itu jiwa atau raga? Raga. Hati itu raga. Hadis nabinya kan jelas. Ingatlah pada jasad manusia itu ada segumpal daging. Yang kalau segumpal daging ini baik, baiklah raga, jasad. Dan kalau segumpal daging ini jelek, jeleklah jasad atau raga. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati. Nah, kalau hati panas, kan panasnya menjalar ke seluruh tubuh. Nyampe ke mulut enggak? Begitu panasnya nyampe ke mulut, mulut rasanya gatal enggak? Oh, gatal kan. Minimal mulut jadi manyun. Iya. Nyampe ke tangan, begitu nyampe ke tangan langsung gimana? Mengepal kan. Pengen ninju ini orang. Iya. Jadi orang kalau dihina marah, itu kan berarti raganya panas. Padahal di dalam raga ada jiwa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa bayangkan seperti apa keadaan jiwa pada raga yang marah. Ya. Karena itu sebenarnya jiwa amat senang kalau kita mau menjaga agar jiwa selalu merasakan suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Menjaga suasana akhirat selama berada di dalam raga kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat perbedaan antara jiwa ketika masih ada di alam akhirat suasananya dengan keadaan jiwa saat berada di dalam raga yang menjaga. Syaratnya raga yang menjaga. Menjaga suasana akhirat dirasakan oleh jiwa. Yang pertama, tetap iman kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan di surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ucapannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu menunjukkan jiwa yang ada di dalam raga tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jiwa yang ada di dalam raga yang menjaga akan merasa tenang, damai dan bahagia karena merasa dekat dengan Allah.
Jadi ada merasanya. Bedanya kalau di alam akhirat dekatnya itu betul-betul dekat. Tapi kalau di dalam raga dekatnya itu hanya dalam perasaan. Karena selama jiwa masih ada di dalam raga nggak bisa ketemu langsung dengan Allah, nggak bisa menghadap langsung dengan Allah. Ya, ketemu langsung dengan Allah itu ya nanti ketika pulang kembali ke akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, yang ketiganya, nah ini yang membedakan nanti dengan jiwa waktu ada di alam akhirat. Yang ketiga adalah terkena beban hukum yang harus dijalani. Iya. Terkena beban hukum yang harus dijalani. Harus sholat, iya. Harus ngaji, harus tahajud, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak enak dong. Udah jiwa tinggal di raga yang sempit, kemudian terkena beban hukum. Secara logika akal, enakan di alam akhirat. Udah alamnya luas, nggak ada beban hukum. Tapi inilah Bapak Ibu di luar dugaan. Terkena beban hukum yang harus dijalani, impactnya bagi jiwa apa Bapak Ibu? Merasakan kenikmatan berbeda yang melebihi kenikmatan surga. Ini pengaruh bagi jiwa. Merasakan kenikmatan berbeda yang melebihi kenikmatan surga. Jadi ada kenikmatan yang dirasakan oleh jiwa yang tidak jiwa rasakan pada saat masih berada di alam akhirat. Apa wujudnya Bapak Ibu? Wujudnya adalah ibadah dan amal saleh. Iya. Wujudnya adalah ibadah dan amal saleh. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah dan amal saleh yang dilakukan oleh raga itu akan menjadi surga bagi jiwa yang saat ini ada di dalam raga. Itu yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu catatan, apapun amal kita, ibadah kita, kita lakukan dengan sepenuh jiwa. Jadi kalau kita ibadah, kita amal sholih, kita lakukan dengan sepenuh jiwa, Bapak Ibu, itu betul-betul jiwa merasakan suasana surga. Ya kayak sekarang ini kita ngaji. Ini jiwa kita merasakan taman surga dengan catatan ngajinya sepenuh jiwa. Memang nanti akan tidak terasa kalau orang ngajinya tidak dengan sepenuh jiwa. Tapi kalau sepenuh jiwa, ibadah dan amal saleh itu betul-betul surga. Makanya terasa nikmatnya. Terasa nikmatnya. Jadi kalau sudah ibadah dan amal saleh itu kayak nggak mau berhenti. Pengennya terus saja melakukan ibadah dan amal saleh. Jadi kalau seandainya kemarin kan kita sudah sampaikan ya, Bapak Ibu baca Quran sepenuh jiwa, baca Quran tapi sepenuh jiwa. Kapan selesainya? Selesainya kalau diingatkan suami atau diingatkan istri ya, hari Ahad gitu ya, baca Quran. Istri mengingatkan, Pak sudah baca Qurannya. Sudah gimana tuh orang lagi baca Quran kok malah sudah. Ya sudah toh Pak, Bapak kan baca Quran dari jam 6 pagi. Tuh lihat sekarang udah hampir jam 10. Ya Bapak kan bilang kan, Allah itu jamnya salah. Betul Pak, itu jamnya betul nih, lihat di HP ini jam 10 nih sekarang. Masa sih baru sebentar kok. Ya kan memang sepenuh jiwa.
Iya, sepenuh jiwa. Jadi asal sepenuh jiwa Bapak Ibu udah nikmat. Jadi makmum sepenuh jiwa. Nah ini yang nanti akan membedakan ya. Kalau sepenuh jiwa betul-betul kita sholat jamaah jadi makmum sepenuh jiwa, itu imam yang suaranya enak dengan imam yang suaranya nggak enak itu rasanya sama atau beda? Sama. Sama. Ya beda lah. Nah kalau beda berarti belum sepenuh jiwa. Ya, asli sepenuh jiwa itu sama. Berbuat baik kepada orang yang baik dengan berbuat baik kepada orang yang nggak baik sama kita, kalau sepenuh jiwa rasanya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Lebih nikmat berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Loh kenapa mau nggak baik? Karena pahalanya lebih banyak, rahmatnya lebih banyak. Nah yang merasakan pahala itu raga atau jiwa? Jiwa. Raga nggak dapat apa-apa habis sholat gitu ya. Kan habis sholat ada pahala. Siapa yang menerima pahala itu? Jiwa. Nah sehingga kalau sholat itu ya, antara imam yang suaranya enak dengan imam yang suaranya nggak enak, yang pahalanya lebih besar yang mana? Yang suaranya nggak enak. Loh kenapa? Karena kalau imam suaranya enak, kita mendengarkan suara imam, bacaan imam pakai berjuang nggak? Wow, enak. Tapi kalau imam suaranya serak-serak kering, pakai batuk-batuk juga, kan mendengarkannya harus pakai perjuangan. Nah, impactnya, nah ini dia impactnya Bapak Ibu. Jiwa ya, yang sudah merasakan nikmatnya ibadah dan amal sholih akan merasa enggan untuk pulang kembali ke akhirat. Kenapa enggan untuk pulang kembali ke akhirat? Karena nanti kalau sudah pulang kembali ke akhirat, ke surga, ada ibadah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada ibadah, iya, nggak ada amal sholih, dibebaskan, nggak ada lagi kewajiban. Iya, yang ada ya kembali semula sebelum jiwa dimasukkan oleh Allah ke dalam raga kan, jiwa tetap iman. Makanya yang masuk surga kan yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya ada iman. Yang nggak beriman ya nggak ada di surga. Ya. Jadi imannya tetap dibawa, tapi nggak ada ya, beban-beban hukum. Nah makanya jiwa kan mikir, di dunia saya merasakan nikmat, iya, yang tidak saya temukan di surga. Nikmatnya melebihi nikmat di surga berupa ibadah dan amal sholih. Saya kalau pulang di sana nggak ada lagi keharusan untuk ibadah. Pilih pulang atau pilih nggak pulang? Pilih pulang sekarang atau nanti? Nanti, betul? Betul Bapak Ibu? Betul. Dan saya kalau nanya Bapak Ibu, iya kan jiwa ada di dalam raga kita. Kalau ditawari Bapak Ibu pengennya jiwa segera pulang atau nanti? Pengennya pulang sekarang atau nanti? Kalau nanti itu berarti Bapak Ibu sudah merasakan surga di dalam ibadah dan amal saleh. Buktinya apa? Enggak mau pulang sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kalau begitu jiwa sama sekali nggak mau pulang. Pada akhirnya tetap ingin pulang. Loh, kenapa tetap ingin pulang? Kan nanti di sana nggak ada lagi surga bernama ibadah dan amal saleh, betul. Cuma masalahnya nanti di surga ada satu penyebab. Iya,
yang membuat jiwa akhirnya tetap rindu untuk pulang ke akhirat, yang itu memang sangat dirindukan oleh jiwa, yang jiwa tidak temukan ketika masih ada di alam dunia, masih ada di dalam raga. Apa itu? Inilah satu-satunya penyebab yang membuat jiwa ingin pulang kembali ke akhirat adalah kerinduan jiwa untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah. Kalau ini kan tidak akan jiwa dapatkan ketika masih ada di dalam raga. Ketemu Allah itu nanti ketika sudah kembali ke surga. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang beramal dengan sepenuh jiwa, betul-betul sepenuh jiwa, kerinduannya kepada surga, itu karena apa? Kita kalau ditanya pengen masuk surga nggak Pak? Oh pengen. Kenapa pengen masuk surga? Wah, kan nanti kalau di surga bisa makan enak, minum enak, ketemu bidadari. Terutama suami yang di dunia punya istri cerewet, bawel. Nah udahlah, segera pulang aja nanti ketemu bidadari. Enggak. Iya. Jadi angan-angan kita ketika masuk surga adalah ketemu Allah. Setelah ketemu Allah, nah inilah yang nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beramal sepenuh jiwa, pikirannya nanti ketika masuk surga apa? Setelah ketemu Allah, ketemu Rasulullah, meneruskan murojaah, baca Quran yang dirasakan nikmatnya waktu di dunia. Lo bukannya nanti di akhirat di surga nggak boleh lagi baca Quran, bukan nggak boleh. Karena waktu nanti kita di surga boleh nggak kita baca Quran? Ya boleh. Kan nggak dilarang, nggak ada larangan kan di surga. Iya. Dan itulah yang nanti akan lebih dirasakan nikmatnya. Jadi apa yang selama ini ada dalam pikiran banyak orang di surga, ya, isinya makan, minum, pesta, senang-senang, itu tidak akan ada dalam pikiran orang-orang yang selama dia hidup di dunia, dia betul-betul menjaga jiwa agar selalu merasakan nikmat ukhrawi selama berada di dalam raga, dan wujudnya adalah beramal dengan sepenuh jiwa. Nah, bagaimana caranya kita bisa beramal dengan sepenuh jiwa? Karena faktanya kita belum sepenuhnya beramal dengan sepenuh jiwa. Salat kita masih sepenuh hati, masih membeda-bedakan siapa imamnya. Lebih senang imamnya baca qul ya kulhu daripada an-naba an-naziat. Itu sebenarnya indikasi kalau kita belum sepenuh jiwa. Saya lebih asik berbuat baik kepada orang yang baik daripada saya berbuat baik kepada orang yang nggak baik. Itu sebenarnya isyarah bahwa kita beramal belum sepenuh jiwa. Yang kita ingin bahas seperti apa sih beramal dengan sepenuh jiwa dan bagaimana caranya agar kita betul-betul beramal dengan sepenuh jiwa. Jadi Bapak Ibu bekerja di kantor ini sepenuh apa? Kan sayang banget 8 jam bekerjanya tidak sepenuh jiwa. Karena kalau nggak sepenuh jiwa, ya nggak merasakan nikmatnya. Nggak merasakan nikmatnya. Karena nikmatnya amal itu ada pada amalnya atau ada pada hasilnya. Kalau ada pada hasilnya, itu kalau nggak sepenuh hati ya sepenuh akal. Nah buat apa saya beramal kalau nggak ada hasilnya? Buat apa saya bekerja kalau nggak ada hasilnya? Padahal hasil terbaik itu bukan di dunia, hasil terbaik adalah nanti di akhirat. Dan itu tidak ada pilihan kecuali amalnya harus sepenuh jiwa. Demikian Bapak Ibu, lewat dari jam 4 ya. Mohon maaf dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.